Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKK semua dimanapun berada. Salam sehat, bertemu kembali dengan saya Yeri, host podcast. Dan di antara kesibukan beliau menyempatkan diri untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan seperti biasa podcast kali ini kita bisa mendapat banyak pelajaran dari narasumber kita. Narasumber kita adalah sekali lagi Ibu Ardah, SEMAP. Beliau saat ini menjabat Kadis atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Apa kabar Bu Kadis? Kabar sehat, Pak Yeri. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, hari ini kelihatan segar, ceria, dan gembira, tambah cantik, Bu. Bisa aja, Pak Yeri. Saya deg-degan karena narasumber kita kali ini adalah selain juga menata diri sendiri tampak cantik, tapi juga bagaimana mempercantik kota ini di hadapan masyarakat, bahkan mungkin orang-orang yang datang ke Kota Metro. Sebelum kita jauh ke depan, mari kita dengarkan perkenalan sedikit dari Bu Kadis. Silakan Bu Kadis. Terima kasih Pak Yeri selaku host pagi ini, luar biasa. Saya ucapkan pertama kali pada kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, sahabat PKK. Mudah-mudahan saja kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Bu Kadis. Kita semua tahu kesibukan luar biasa. Barangkali masih ada juga warga masyarakat di Kota Metro khususnya yang mungkin belum tahu apa sih yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini gitu Bu. Ya, baik, pertanyaan yang baik sekali. Apa yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro di dalam pemerintahan? Banyak sekali Pak Yeri yang kita kerjakan. Kita bukan saja buat bagaimana Kota Metro ini menjadi bersih, menjadi indah, menjadi nyaman. Yang terutama adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah yang ada di lingkungan kita. Itu yang terutama sekali. Karena bagaimanapun juga sampah itu adalah suatu persoalan atau PR kita bersama. Memantau pencemaran di Kota Metro itu juga jangan lupa ya. Jadi kita bukan hanya mengelola sampah saja, tetapi saat ini yang prioritas kita memang bagaimana penanggulangan sampahnya. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman di kota lain atau di daerah-daerah lain kan juga masih banyak kota yang atau daerah yang menghadapi masalah lah dengan atau tantangan di pengelolaan sampah. Kalau di Kota Metro apakah juga mengalami atau tantangannya seperti apa sih Bu dalam melakukan pengelolaan sampah yang Ibu rasakan di Dinas Lingkungan Hidup itu? Iya, kalau terkait dengan tantangan dalam pengelolaan sampah mungkin sama ya, karena sampah ini dihasilkan oleh manusia, berarti kan kita bukan hanya saja di Kota Metro, di Indonesia atau di seluruh dunia, pasti mempunyai persoalan tentang sampah. Sekarang bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau untuk di Kota Metro sendiri, Pak Yeri, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang pasti saya dibantu oleh teman-teman di LH yang sangat luar biasa. Kita berkomitmen bagaimana kita mengentaskan sampah itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan juga di sini kita banyak melibatkan elemen atau stakeholder bersama-sama dengan pemerintah dan juga salah satunya PKK. Jangan lupa PKK ini melalui ketua tim penggerak PKK-nya ini sangat berinovasi sekali, penggagas bagaimana bisa turun sampai ke masyarakat lini paling bawah itu kita melalui PKK Pak Yeri. Artinya dari sekian banyak masalah dan tantangan di
persampahan di kota metro itu keterlibatan warga masyarakatnya positif ya Bu? Positif, sangat positif, sehingga permasalahan-permasalahan itu pelan-pelan, step by step kita selesaikan bersama-sama. Yang saat ini memang tujuan kita melibatkan masyarakat, bukan selama ini tidak melibatkan masyarakat, tetapi kita lebih mengoptimalkan lagi, karena seperti kita ketahui pada tahun 2030 nanti, informasinya kita tidak boleh ada lagi pembangunan TPA yang baru itu. Pak Heri. Berarti sampah nggak boleh lagi dibuang ke TPA karena TPA tidak boleh dibangun. Betul. Jadi yang kita bawa ke TPA itu pembuangan atau pemrosesan air di TPA kita yang ada di Karangrejo saat ini itu tuh kalau bisa cuma residunya saja yang memang tidak bisa kita olah. Kita olah lagi. Sepanjang memang bisa kita olah, kita tidak boleh membawa sampah itu ke TPA. Karena kita harus tanamkan kepada masyarakat kita bagaimana kita bisa merubah sampah menjadi rupiah. Gitu Pak Heri. Nah, sahabat PKK, informasi dari Bu Kadis LH ini di tahun 2030 nanti tidak boleh lagi ada pembangunan TPS baru, berarti kita punya kesempatan lebih kurang 6 tahun lagi. Ada inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan baru yang di launching atau yang sedang digagas oleh Bu Kadis dan teman-teman di sana, Bu? Iya, ada tuh Pak Heri. Apa itu, Bu? Pertanyaannya sangat baik sekali ya. Bu. Karena kalau kita di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada inovasi, maka kita tidak bisa bergerak. Jadi melalui inovasi-inovasi itu kita supaya bisa mengentaskan bagaimana pengelolaan dan penanggulangan sampah. Nah, saat ini kami di Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan teman-teman sedang melakukan satu gagasan atau inovasi yang kami beri nama Sigermas. Apa itu, Bu Kadis? Mau tahu ya, Sigermas ya. Sigermas itu yaitu sistem strategi penanggulangan sampah melalui ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Itu kenapa kita berbasis masyarakat? Karena yaitu kita ingin mengajak masyarakat yang paling bawah. Masyarakat itu luas Pak Heri. Kita ini juga termasuk masyarakat, pelaku-pelaku usaha, semua itu juga kita sebut dengan masyarakat. Tapi nanti akan kita bagi-bagi bagaimana siapa berbuat apa di dalam penanggulangan sampah ini melalui Sigermas. Gitu. Itu pihak mana saja yang Bu Kadis sudah ajak atau sudah diidentifikasi di data yang akan ikut berpartisipasi atau berperan serta di dalam inovasi yang tadi disebutkan Sigermas itu apa saja, Bu? Ya, kalau di Sigermas ini kita berinovasi, kita akan melibatkan masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat itu sendiri. Yang kedua pelaku-pelaku usaha. Ya, kemudian yang ketiga kita ada akademisi atau dunia pendidikan. Itu kita ajak juga supaya penanggulangan sampah ini memang benar-benar kita serius semua kita ajak. Kita berurun rembuk dan melakukan dengan giat dari mulai masyarakatnya, pelaku usahanya, dan tak lupa juga swasta. Swasta kita libatkan juga pelaku usaha. Betul. Yang selama ini pelaku swasta, perusahaan swasta itu hanya buang sampah dan diangkut sama teman-teman di Dinas LH. Sekarang malah kita berpartisipasi aktif ya. Betul, berpartisipasi aktif. Contoh untuk pelaku usaha saat ini kita ada beberapa pelaku usaha yang lumayan besar di Kota Metro, seperti ada mie gacoan, tahu ya, pernah makan ya pasti ya. Pasti. Terus itu ada nih rumah makan yang legend di Kota Metro, Sate Saleh ya. Kemudian ada beberapa lagi rumah makan yang ikut bekerja sama dengan kita. Bagaimana cara mereka? Di samping mereka juga akan kita libatkan dengan bank sampahnya. Kita ambil itu sisa makanan yang parah. Kalau kita makan ke sana, masih ada nih sisa kecil-kecil, betul. Itu kita libatkan, jangan dibuang, karena itu kan limbah. Cara salah satu kita menyelesaikan limbah dari rumah makan tersebut, jangan salah loh, kuliner di Kota Metro ini sekarang semakin menjamur, semakin banyak, ya. Jadi sampahnya berarti sampahnya makin banyak. Itu
membawa berkah juga bagi Ya, kita. ya. Khususnya bagi siapa? Nah, saya mau terangkan. Ini ada pelaku budidaya maggot Oh, di Kota Metro saat ini, Pak Yeri. Dan budidaya maggot ini memerlukan pakan. Nah, dan pakan itu kita peroleh dari mana? Di samping daripada sayuran yang busuk, buah-buahan, dan yang utama yang gizinya paling tinggi itu dari sisa makanan. Sisa makanan itu. Jadi kita himpun mereka, ya mudah-mudahan saja nanti ke depannya kita bisa adakan suatu MOU lah, komitmen kerjasama kepada mereka. Dari sisa-sisa makanan itu kita kembangkan, kita arahkan si pelaku usaha ini untuk mengambil sisa makanan itu untuk pakan maggot, sehingga nggak ada lagi limbah dong dari sisa-sisa makanan ini. Berarti gitu. Nanti pelaku-pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, baik itu kafe, restoran, rumah makan, akan diajak gabung di Sigermas. Rencananya seperti itu. Jadi kita bersama-sama nanti, dan tak lupa juga sahabat-sahabat PKK ya, jangan lupa juga ikut terlibat di dalam Sigermas ini, karena Sigermas ini adalah satu wadah yang menurut saya itu adalah bisa menyatukan kita semua dari berbagai elemen masyarakat. Itu kan tadi pelaku usaha ya, Bu Kadis. Nah, kalau misalnya tadi elemen pertama itu adalah warga masyarakat. Warga masyarakat kan jauh lebih banyak dibanding pelaku usaha. Nah, gimana nih warga masyarakat untuk bisa ikut mengambil peran atau berpartisipasi di gerakan atau inovasi yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis dengan Sigermasnya itu? Iya, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan pelaku usahanya, sekarang kita berbicara tentang dari masyarakatnya, bagaimana mereka terlibatnya. Nah, justru dari masyarakat ini yang paling utama, karena dari rumah tangga, sumber sampah itu banyak di rumah tangga, ya Pak Eri. Karena di rumah tangga itu banyak menghasilkan sampah organik dan anorganik. Nah, supaya juga ibu-ibu rumah tangga ini mempunyai kegiatan dan bisa menambah penghasilan keluarga. Tadi sudah saya sampaikan, sampah itu kita buat sahabat kita. Sampah itu jangan kita musuhi. Sampah itu bagaimana caranya jadi berkah, dan sampah bisa kita ubah jadi rupiah. Nah, dari rumah tangga itu sendiri kita sudah mulai memilah sampah yang bisa ada nilai jual, kemudian ada sampah yang memang sudah tidak bisa diolah. Nah, untuk nilai jual ini kita bawa kemana? Saat ini di Kota Metro sudah ada kita beberapa bank sampah. Bank sampah itu barangkali sahabat-sahabat PKK di sana, kalau yang mungkin pengurus PKK udah agak hafal, mungkin yang di luar yang lain barangkali butuh informasi sih bank sampah itu, apakah sama kayak misalnya bank-bank konvensional yang orang nabung uang mau deposito atau apa. Nah, bank sampah ini gimana, Bu? Bank sampah ini adalah satu kegiatan yang kita adakan di setiap kelurahan, dan nanti harapan kita di samping daripada pengurus, kita sebut namanya BSU, Bank Sampah Unit. Nah itu bank sampah unit tersebut yang ada di kelurahan-kelurahan itu, itu yang nanti langsung ke masyarakat lini paling bawah melalui pamong atau RT. Jadi kita selaku masyarakat sudah mulai menyiapkan atau memilah sampah dari rumah kita, kemudian yang ada nilai jual ini kita nanti menjadi anggota bank sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti dari bank sampah itu sendiri, setelah kita terdaftar menjadi anggota bank sampah, kemudian kita ada perjanjian itu, memang kita siap sampah kita itu yang ada nilai jualnya diangkut dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan berapa kali. Contoh seperti kalau kita ada kardus, ada plastik-plastik plastik sisa bekas-bekas minuman, kaleng-kaleng, kemudian ada juga yang kresek. Kresek ini ada nilai jualnya juga, karena kresek itu bisa kita olah juga. Saat ini Kota Metro tuh sudah banyak sekali. Kreatif lah ya. Betul, sudah banyak sekali bagaimana kita menanggulangi sampah itu dengan merubah sampah itu menjadi sesuatu yang berguna. Gitu. Setelah kita pilah nanti dari pihak bank sampah kita bisa lewat
WA atau kita bisa telepon ya, atau kita memang nanti siapkan call centernya seperti apa, minta dijemput sampahnya. Si bank sampah ini sudah membawa perlengkapannya, seperti contohnya bawa timbangan, kemudian bawa buku catatan, langsung transaksi di tempat dengan harga-harga yang memang sudah ditetapkan. Kita mengikuti standar harga yang saat ini memang selalu berubah-ubah gitu. Jadi setelah kita didatengin oleh bank sampah, sampah kita ditimbang, dipilah dulu nih yang memang kardus-kardus sendiri, plastik-plastik sendiri, itu nanti ditimbang. Karena beda nilai uangnya itu bervariasi. Setelah ditimbang, dicatat, kemudian ditulis di buku, sudah dibawa itu sampah oleh petugas bank sampah kita. Terus sisanya yang sedikit itu kita lihat lagi, kalau memang tidak berguna ya kita taruh saja di tempat wadah kita yang nanti pengangkutan, kalau memang berlangganan Sokli nanti Sokli yang angkat, kalau memang layanan dari Dinas Lingkungan Hidup nanti mobil truk kita yang menjemputnya, sehingga yang dibawa ke TPA itu yang betul-betul sedikit sekali. Rencananya seperti itu. Jadi Sigermas itu yang digagas oleh Ibu sebagai inovasi Bukadis itu adalah menyalurkan atau memanfaatkan energi positif masyarakat Kota Metro yang dulu misalnya memang buang sampah sudah pada tempatnya, diangkut oleh teman-teman pasukan. Tetapi kan tidak terpilah ya. Tidak terpilah. Terus itu bayar lagi. Bayar retribusi. Kalau nanti di Sigermas itu mereka milah, kemudian malah dapat uang, diambil sama bank sampah. Karena diambil oleh bank sampah, kan gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yuk kita sama-sama mulai tanamkan bahwa sampah ini bukan musuh kita. Sampah ini bisa kita ubah jadi uang, bisa jadi rupiah, sehingga kita bisa juga membantu peningkatan pendapatan keluarga. Jadi itu tadi yang ekonomi sirkularnya itu jalan gitu. Sampah itu dari kita kembali lagi kepada kita. Contoh kayak maggot tadi, sampah itu dari kita jadi pakan maggot, maggotnya jadi pakan ternak ya, umpamanya ke kolam lele, lelenya dibawa lagi ke warung yang tadi tempat kita ngambil sampah. Nah, berarti kan sirkularnya di situ dari kita untuk kita. Nah, itulah yang sedang saat ini kami dari Dinas Inovasi dan juga dibantu dengan sahabat PKK, sehingga apa yang sudah kami gagas ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan Pak Eri, dan kita bersama-sama mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh inovasi terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup, Sigermas gitu. Terus kan juga tadi ada beberapa pihak ya sudah Ibu bukan disebutkan tadi, ada pihak perusahaan swasta, kemudian warga masyarakat. Nah, mungkin dari perangkat daerahnya Bu, dari dinas-dinas, apakah juga akan diikutsertakan atau juga akan dilibatkan secara aktif di program besar Sigermas? Iya, sangat itu. Justru kita dari perangkat pemerintahan kita harus memberi contoh kan kepada masarakat kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi mulai dari PKK-nya sendiri, kemudian kita ada organisasi Dharma Wanita, kemudian organisasi-organisasi yang lain itu kita jadikan nasabah bank sampah. Kemudian OPD juga. OPD itu mereka harus bisa memilah sampah, karena jangan salah loh, sampah di OPD itu juga banyak sampah kertasnya banyak, sampah sisa makanan juga banyak. Karena para pegawai-pegawai kita kan pasti makan tuh banyak yang dibawa ke kantor, pasti ada plastiknya, ada botol-botol minum. Saat ini kan lagi ngetren nih minum-minuman cup gitu ya. Cup gitu tuh kan itu ada nilai jualnya itu. Nah, dari situlah OPD juga kita wajibkan untuk memilah sampahnya. Dan kemana nanti dibawa? Ya bank sampah. Bank sampah. Dan melalui PKK juga kan ada itu. OPD itu melalui Dharma Wanitanya, mereka ada jadwal itu, dijadwalkan kapan saat mereka harus membawa sampahnya ke bank sampah. Kemudian juga ada kita OPD yang bisa kita manfaatkan sampah organik kita. Kita kan sampah organik. Sampah organik tadi buat kompos atau sampah organik di samping nanti untuk pakan maggot, ada juga Pak Yeri sampah organik kita jadikan kompos. Karena kan kita punya PDU di Rejomulyo mengelola sampah organik menjadi pupuk. Nah, itu sudah berjalan
saat ini, dan alhamdulillah kapasitasnya semakin meningkat, dan karena kita juga nanti berkolaborasi bekerja sama dengan Dinas Pertanian loh, ya agar Dinas Pertanian ini bisa memanfaatkan sampah organik yang sudah menjadi pupuk untuk mereka salurkan kepada petani-petani atau bekerja sama dengan KWT. Betul, itu sasaran kita. Jadi ada saat kita sudah menghasilkan, ada juga yang memanfaatkan dari kita untuk kita. Peran pemerintah daerah di mana? Ya di situ, melibatkan seluruh OPD, mengambil peran masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah ya. Jadi nanti perangkat daerah itu bukan hanya milah kemudian jadi nasabah bank sampah atau yang lainnya, tapi juga ada OPD-OPD yang nanti memanfaatkan itu dari hasil produk sampah organik kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga sahabat PKK, kalau Metro kan ini dikenal sebagai kota pendidikan ya. Kalau kota pendidikan kan di dalamnya itu kita tahu banyak banget sekolah di kota Metro, dari mulai mungkin dari sebelum TK kemudian sampai dengan perguruan tinggi. Di dunia pendidikan itu apakah juga akan dalam tanda kutip diajak untuk berperan bergabung ke skema besar Sigermas ini? Oh iya, terima kasih Pak Yeri, pertanyaan itu luar biasa. Karena memang tadi sudah saya sebutkan, kita tetap melibatkan juga akademisi atau dunia pendidikan, karena saat ini dunia pendidikan itu juga berperan aktif. Di samping mereka itu juga kita ajak untuk sebagai nasabah bank sampah, mereka juga bisa mengedukasi. Mengedukasi lewat mana? Mereka juga bisa melakukan riset, kajian-kajian, atau kalau kayak universitas bisa menurunkan mahasiswanya melalui PKL, melalui KKN-nya, atau bangsa seperti apalah ke masyarakat, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa berperan aktif. Di samping mengedukasi, mereka juga belajar bagaimana ke depannya kota Metro ini bisa meningkatkan penanggulangan sampah dari mereka juga loh. Kalau kayak kita ini kan ada masanya. Nah, pengganti kita tuh ya para anak-anak itu, dari mulai TK, SMP, SMA. Contoh kita ada sekolah juga loh, Adiwiyata. Itu salah satunya apa? Tentang pengelolaan sampah. Kita sampai saat ini sudah ada sekolah yang meraih sampai tingkat nasional Adiwiyatanya. Itu keberhasilan siapa? Keberhasilan pemerintah kota Metro dalam menanggulangi sampah. Nah, jadi dari mulai dari TK tuh gimana caranya? Anak-anak itu kita ajarkan jangan buang sampah sembarangan, sehingga nanti kalau di rumah ibunya tidak bisa memilah sampah, anaknya bisa bicara. Kadang-kadang kan orang tua ini kalau sudah anak yang bicara malu malu. Jadi kita mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan kepada perguruan tinggi, kita harapkan, dan memang saat ini sudah mulai kita ajak bekerja sama, membantu kita bagaimana menanggulangi sampah dengan pengelolaan. Gitu. Berarti Sigermas ini itu mengubah paradigma tadi yang saya garis bawahi, yang dulu sampah dibuang aja oleh warga masyarakat, oleh kita termasuk mungkin saya juga. Itu bagaimana sekarang mindsetnya berubah, itu tuh adalah sumber uang gitu ya Bu ya. Sumber uang yang kita bisa manfaatkan. Betul. Yang kedua, mungkin Ibu mengalami nggak kalau ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa sampah itu dulu tuh urusannya LH aja. Warga masyarakat pokoknya yang penting buang sampah, bayar. Kalau pakai Sigermas nggak gitu lagi ya Bu ya? Kalau pakai Sigermas tidak begitu lagi, karena bagaimana kita mengubah mindset pikiran kita ke masyarakat kita, bahwa sayang loh sampah itu, jangan dibuang begitu saja, ada uangnya di situ, ada rupiahnya, Di samping itu juga kita membantu pemerintah, karena kalau semua kita bawa ke tempat pemrosesan akhir yang saat ini kita ada di Karangrejo, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Apalagi tadi sudah di awal kita sampaikan tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPAS yang baru. Nah, kita masih ada sekian tahun lagi, proses pelan-pelan, tetapi kita bergerak terus sehingga nanti pada sampai masanya nanti kita sudah terpatri bahwa sampah ini tidak saya bawa ke sana lagi. Sampah ini tidak dibuang sembarangan. Sampah ini bermanfaat. Sekecil-kecilnya sampah ada nilai jual.
contoh botol aqua Botol yang kata aqua kita yang- nggak itu tuh satu botol aqua itu ada nilainya, nilainya. mulai dari tutupnya, mulai dari ada lehernya Ada ya, lehernya. kemudian ada juga labelnya Ya. itu, dan itu ada nilainya semua. Kalau Iya, kita iya, kumpulkan iya. sedikit-sedikit Iya, itu luar biasa. iya. Bagi kita ibu rumah Iya. tangga lumayan lah, Iya, masalah uang iya, dari iya. suaminya Iya, iya, terus. iya, Jadi iya. kan bagaimana kita ada upaya Iya. walaupun kita diam di rumah, tapi Iya. kita bisa menghasilkan rupiah. Iya. Jadi melalui Siger Emas ini yuk kita giat Iya, bersama-sama. Insya Allah saya optimis sekali ini bisa kita terapkan dan kita implementasikan di dan Kota Metro. Warga kita kan warga Kota Metro itu warga yang energinya positif, Iya, semangatnya betul. selalu Semangatnya selalu bagus, apalagi kalau ada hal-hal baru itu luar biasa. Iya, Mereka sangat antusias, Pak Eri. Dalam waktu dekat ini ada langkah-langkah apa yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh Bu Kadis dan teman-teman? Apakah ada penandatanganan MOU atau yang lain-lainnya dan itunya? Itu pasti untuk memastikan bahwa Siger Emas itu memang nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik dan mempunyai dasar kekuatan. Kita mengajak para pelaku usaha ini di samping kita terus bersosialisasi. Kita bersosialisasi tidak henti-henti ya. Kita dalam setiap pertemuan warga kita pasti masuk, mulai dari dasar wismanya kita masuk di situ bersosialisasi bagaimana bank sampah ini, kemudian sampai dengan pertemuan-pertemuan ibu-ibu arisan, pengajian, dan di kelurahan-kelurahan setiap ada rapat-rapat itu selalu kita akan nanti masuk ke situ. Dan untuk menguatkan itu semua setelah kita bersosialisasi dan masyarakat sudah mulai mengenal apa itu Siger Emas, nanti akan kita kukuhkan. Kita kukuhkan dengan kita bekerja sama. Terbentuklah satu kesepakatan antara pelaku usaha kepada kita pemerintah, sehingga nanti ada pembagian siapa berbuat apa. Gitu. Jadi bagian Magot ini nanti bekerja sama dengan siapa nih? Oh, pelaku usaha. Berarti mereka ngambil pakarnya sudah terorganisir. Kemudian bank sampah ini nanti bekerja sama dengan siapa? Pihak swasta kita libatkan juga. Kita ada pihak swasta saat ini yang bekerja sama dengan kita. Coca-Cola ada BNI 46 juga, dan juga ada yang dari luar juga. Kemarin itu ada mulai masuk Kota Metro dari Wong Koko, dan masih banyak yang lain yang sudah mulai mendekati Dinas Lingkungan Hidup, ingin bekerja sama. Ingin bekerja sama karena memang di Kota Metro ini suasananya kondusif, sangat kondusif, sangat nyaman, sehingga banyak investor juga yang mau masuk ke Kota Metro, walaupun hanya melalui pengelolaan sampah, begitu. Sekali lagi dengan Siger Emas ini, sahabat PKK, jadi kita semua selaku warga masyarakat tuh jadi berperan aktif lah. Dulunya sekali lagi cuman buang sampah, tapi sekarang juga ikut milah sampah, dan itu juga membantu kota di masa depan kan ya. Jadi TPA-nya bisa lebih lama lagi masa hidupnya. Jadi, yang ngangkut mungkin bisa lebih banyak lagi pelanggan yang dilayani karena sampah makin berkurang. Sampah makin berkurang, betul itu. Jadi kedepannya kita mengharapkan Kota Metro ini bisa terbebas dari sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan. Tetapi untuk sampah-sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, yang memang dia residu, ya tetap kita siapkan untuk tempat penampungannya. Oke, menarik sekali sahabat PKK terkait dengan inovasi yang digagas oleh Bu Kadis LH, Bu Ardah, dan mungkin sudah mulai ada beberapa langkah yang juga dikerjakan oleh beliau dan teman-teman di Dinas LH. Sekali lagi di masa mendatang pengelolaan sampah warga masyarakat kita juga dituntut untuk berperan aktif, karena sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis, sampah bukan hanya urusan dinas ya Bu ya, tapi juga urusan kita semua. Bu, kalau misalnya nanti ada warga masyarakat yang ingin bertanya, kemudian ingin menggali, ingin mencari informasi lebih dalam, apakah warga masyarakat bisa menghubungi siapa begitu? Oh iya, untuk warga masyarakat yang ingin mengetahui informasi atau bagaimana sih cara pengelolaan sampah atau apapun juga terkait dengan lingkungan hidup, saat ini
kita siapkan satu wadah, ada juga yang di call center 112. 112 ya. Ya, Dinas Lingkungan Hidup berperan di situ. Ya. Jadi apapun yang terjadi atau ada masalah di masyarakat yang ingin ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup khususnya itu bisa melalui call center 112 atau bisa juga langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya, atau juga bisa nanti melalui WA ke bagian-bagian yang mengelola gitu. Kita siapkan semua. Jadi kita harapkan tidak ada informasi yang tidak tersampaikan dan jangan sampai juga pengaduan masyarakat tidak bisa kita selesaikan. Jadi seperti itulah Dinas Lingkungan Hidup ke saat ini. Apa saja yang akan dilakukan sehingga masyarakat tuh merasa nyaman, merasa tidak ada masalah dengan sampah karena mereka sudah tahu bagaimana menyelesaikan atau bagaimana menyalurkan dan kemana tempat untuk bertanya. Begitu. Artinya warga masyarakat atau sahabat PKK di Metro khususnya kalau mau bertanya lebih lanjut dan menggali lebih dalam informasi atau barangkali ada teman-teman perguruan tinggi, mahasiswa yang ingin tugas akhir atau bahkan skripsinya mungkin terkait dengan Sigermas nanti mungkin bisa datang ke Dinas LH ya Bu? Saat ini banyak Pak Eri dari teman-teman mahasiswa, mereka riset, mereka PKL, saat ini magang itu nggak berhenti di Dinas Lingkungan Hidup, sangat banyak. Tetapi itu semua kita layani dengan baik karena mereka sifatnya ingin mencari ilmu, jadi kita terima semua. Artinya Sigermas on the right track, on the right way gitu ya. Iya, betul. Ya Bu. Sebagai closing statement nih Bu. Oke. Sekali lagi kalau masih ada informasi yang ingin digali bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Kita tahu tadi sudah disampaikan sibuknya luar biasa Bu Kadis narasumber kita kali ini. Biar nanti Bu Kadis melanjutkan kerjanya, tugasnya di dinas. Untuk sebelum mengakhiri barangkali ada apa ya Bu, semacam suntikan semangat untuk kita semua, closing statement lah dari Bu Kadis terkait dengan Sigermas ini dan pengelolaan sampah di Kota Metro. Iya. Terima kasih Pak Eri, mungkin ini sudah di akhir daripada perbincangan kita yang luar biasa tetapi hal seperti ini mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan di waktu yang datang, tidak hanya sampai di sini saja kita bersosialisasi dan kepada masyarakat terutama untuk sahabat PKK. Saya di sini menyampaikan bahwa yuk kita bersama-sama membangun Metro mulai dari tingkat dasar, terutama kalau melalui Dinas Lingkungan Hidup itu bagaimana cara pengelolaan dan penanganan sampah. Melalui Sigermas kita punya tagline ubah sampah jadi rupiah. Oh iya. Jadi kalau kita sudah ingat ubah sampah jadi rupiah, sayang kalau sampahnya tidak cuan. Ya. Gitu. Sebelum berakhir ini di hadapan kita itu ada dua barang. Ini satu tas, satu tempat tisu Bu Kadis. Iya, kayaknya juga hasil karya warga masyarakat Kota Metro. Ini dari plastik dianyam dan ini juga bisa dibuat dari hasil daur ulang. Kalau dulu ada kursi plastik itu, kursi plastik. Ini bisa dibuat seperti ini daripada dibuang ke daur namanya. Nah, salah satunya ini juga daur satunya ini tas cantik yang kemudian satunya ini adalah dari eceng gondok daripada juga kita buang, bisa kita warga manfaatkan. Masyarakat yang tadi kita kita bahas energinya positif dan kreatif, ini dibuat juga tempat tisu. Jadi sahabat PKK dan warga masyarakat Kota Metro atau yang di luar Kota Metro juga, jika ingin mendapatkan produk-produk seperti ini bisa mendatangi Dekranasda yang terletak ada di Komplek Nuo Intan di seberang Gereja Hati Kudus di Jalan Hanasution. Betul. Tinggal di sana banyak sekali barang-barang yang sama, tinggal dipilih-pilih mana yang cocok, mudah-mudahan sesuai dengan selera warga masyarakat semua. Insya Allah, karena memang masyarakat Kota Metro ini sangat kreatif, sudah semakin pintar mendaur ulang. Pintar cari uang juga. Ini cantik sekali, Pak Eri. Ya Bu Kadis, itu saja barangkali Bu Kadis. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di antara banyak sekali kesibukan. Tahu sebagai
Kadis LH sibuknya luar biasa seperti apa, masih mau berbagi cerita dan pengalaman. Mudah-mudahan, dan saya yakin ini menginspirasi kita semua, semakin banyak orang yang mau berpartisipasi aktif dalam mengolah sampah. Mudah-mudahan sekali lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh Bu Kadis dan teman-teman itu membawa sekali Metro jauh maju dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Bu Kadis. Salam teman-teman selalu sehat dan ceria. Semangat ya, semangat kita. Terus semangat. Ya, betul. Demikianlah sahabat PKK bincang-bincang kita di kesempatan ini dengan narasumber yang hebat sekali. Itu terima kasih, semoga sehat selalu, sampai bertemu kembali di podcast dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.